Shalom para pendengar setia Keep on Fire. Shalom. Kembali lagi bersama kita di podcast Keep on Fire. Episode keempat nih guys. Gak kerasa ya, kita udah beberapa kali ngebahas tentang iman gitu ya. Nah sekarang kita mau bahas nih tentang iman di era postmodern gitu. Masa-masa yang sedang kita alami gitu ya, yang sedang kita ada gitu ya, terjun di masa tersebut. Dimana di era postmodern tuh ya segala semuanya sudah digitalisasi ya kok ya. Betul. Bahkan Alkitab aja ya ampun, serasanya kita adalah salah satu pengguna bukan pengguna ya, pelaku postmodern, di mana pembicara kita membawa Alkitab fisik. Kita membawa Alkitab. Ini udah bukan Alkitab yang ini lagi, bawa sih sebenarnya. Enggak dibawa di sini aja. Iya, memudahkan untuk enggak, saya juga bawa, Bu. Nah. kita tim anak muda yang simple ya mungkin. Nah di era postmodern ini banyak banget gitu ya, ada yang positif dan negatifnya gitu. Positifnya kita kan penyebaran firman bisa lebih cepet tuh gitu. Terus penjangkauan jiwa-jiwa bisa lebih cepat, peredaran informasi lebih cepat. Nah tapi ada sisi negatifnya juga nih ya kok ya. Banyak juga informasi-informasi yang mungkin hoax gitu ya, yang gak sesuai dengan kebenaran firman. Terus banyak juga pembicara-pembicara yang mungkin menyebarkan firman dengan motivasi yang lain, mencari cuan gitu kan, ekstensi diri, keakuan gitu. Sebenarnya bagaimana ya kok ya di era postmodern ini? Iya, kalau misalnya kita lihat dulu ya sebenarnya era postmodern ini apa gitu ya. Intinya postmodernisme itu kan, kalau menurut saya sendiri ya, dari apa yang aku pahami, modern itu kan zaman-zaman modern tuh tahun 1800 sampai 1900. Ini tuh udah masuk postmodern di mana udah tahun-tahun teknologi gitu ya. Nah, saya nggak tahu sih yang benernya kayak gimana, nanti di pakarnya nanti. Cuman setahu saya tahun-tahun ini tuh udah lepas dari yang namanya modern gitu. Sekarang udah dibilang postmodern gitu lah. Di mana segala sesuatunya benar digitalisasi, segala sesuatunya kalau dilihat sih cenderung lebih ke individualistik ya. Lebih ke diri sendiri semuanya. Saya lihat di sini ada banyak sekali ya di tempat ini. Shalom semuanya. Shalom. Harus diajak ngomong shalom dulu. Kalau enggak lagi main HP ya saya. Nah itu zaman-zaman individualistik sekarang ini seperti itu. Biasanya salah satu contoh seperti itu. Ada sisi positifnya dan benar ada sisi negatifnya. Dan kita mau bahas apa sih kaitannya juga dengan yang sekarang ini, topik iman gitu ya. Iman. Nah, gimana nih, Be? Dengan satu topik pertama dulu aja nih, tentang Alkitab aja nih. Alkitab kan ada modern, Alkitab di saya sih tinggal buka gitu ya, tinggal Bible app gitu ya, atau aplikasi Alkitab. Dengan Alkitab yang print-printan kan gak ada bedanya ya. Cuman rasanya kok harus bawa Alkitab yang asli nih. Kenapa nih? Atau ada yang mau disampaikan tentang ini? Gimana tuh, Be? Oke, bagus. Bagus nih teman-teman semua ya. Anak-anak muda dan juga jiwa muda. Kalau kita mulai memikirkan tentang postmodernisme ini. Nah, maksudnya begini. Indonesia, terutama masyarakat gereja itu ya, harus mulai memahami, mengerti tentang tren, nilai, arah zaman, ya. Sehingga kita tuh kalau mengerti nilai arah zaman, maka Anda betul-betul paham apakah kegerakan ini sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, salah satunya tadi kan disebutkan tentang eksistensi diri, ya, atau eksistensialisme. Artinya segala sesuatu itu diukur oleh diri gue, ya. Yang penting gue nggak peduli. Lu suka, lu tidak suka, gue nggak peduli. Yang penting gue. Nah, begitu kita ngomong yang penting gue, berarti kita tuh mulai menjadi humanism center, mulai self center, ya. Mulai, ya. Orang ya. Ya betul orang, betul. Humanism itu orang. Mulai self center lah, mulai pusatnya diri sendiri. Nah, begitu kita bicara pusat diri sendiri, itu namanya postmodernisme. Ya. Jadi begitu kita bicara pusatnya dirinya sendiri, berarti bertentangan nggak dengan Alkitab? Bertentangan dong. Nah, kita ini anak-anak muda. Apa pusat dalam kehidupan kamu dan saya?
Ada yang bisa jawab? Tuhan. Yes, Christ Center. Yes. Betul nggak? Kok saya bingung? Ah, betul nggak? Nah, kalau kalian tahu itu, berarti kalian tahu ini nilai tren arah zaman itu sudah mulai memasuki zaman-zaman yang nanti tanda kutip akhirnya akan menolak keberadaan Kristus Yesus Tuhan. Wow. Ya. Lalu kemudian karena eksistensialisme artinya tuh pusatnya adalah diri sendiri, yang penting gue, maka setiap gue itu punya kebenaran. Ya, lu punya kebenaran, gue punya kebenaran. Lu punya pikiran, lu gak bisa paksain sama gue dong. Ya, itu pikiran lu, bukan pikiran gue, gitu. Pikiran gue juga benar. Kalau begitu, lu sama gue benar-benar sama-sama benar. Kalau begitu artinya yang namanya kesalahan atau kebenaran itu relatif. Paham ya? Iya. Lu boleh kawin 2 kali, kan menurut lu benar. Iya dong, silakan. Iya, betul nggak? Iya. Kalau gue suka sama jenis, ya urusan gue dong. Lu nggak boleh ikut campur. Iya. Berarti gue benar, lu benar. Kalau begitu apa? Ya sudah, kita toleransi aja. Lu mau berbuat apapun, selama itu buat diri lu, gue gak ikut campur deh. Itu kebenaran menurut lu. Tapi lu jangan coba-coba dong pengaruhi gue. Gue juga punya kebenaran. Nah, menurut kalian guys, ini benar apa enggak? Tidak sih sebenarnya ya. Tidak. Ya, nah itulah sebabnya anak muda begitu ada era digitalisasi, itu sepertinya mengukuhkan ya tentang kebenaran itu. Anak muda dia tidak perlu gaul dengan siapapun. Gue bisa di kamar, gue bisa memahami seluruh dunia yang berada. Ya, gue punya kebenaran. Begitu gue lihat foto orang pakai baju hijau, sepatu kuning, celana merah, rambut acak-acakan, menurut gue ini gue banget. Gue nggak peduli. Tak, gue beli deh. Ya, begitu gue tampil, gue nggak peduli. Orang lain mau memperhatikan gue bener apa enggak. Nah, orang lainnya juga sama. Oh, orang ini memang dia banget sih, cocok buat dia, buat lu is okay. Jadi waktu ketemu tampil nggak ada lagi merasa malu, minder, nggak ada lagi. Ya, nah itulah postmodern. Postmodern adalah dengan sebuah konsep di mana yang namanya budaya, artinya tuh semua orang melakukan. Dulu kan kita tahu dong budaya Indonesia ini menghormati orang tua, betul nggak? Respect sama orang tua, ya. Tidak ada anak yang berani ngomong sama orang tua begini begitu, nggak ada. Semuanya respect. Ya. Kalau era postmodern nggak begitu. Iya. Betul. Kalau udah umur 18 tahun, ya gue ada gue. Bokap gue, nyokap gue, ya nggak usah ikut campur. Lalu ada orang lain di masyarakat timur melihat seperti begitu. Teman-teman gue juga sama ya. Oh berarti ini benar nih. Makanya muncullah istilah hoax. Hoax itu kan istilahnya post-truth. Bahasa ilmiahnya. Post-truth itu beyond kebenaran. Jadi secara kebenaran tertentu ini benar, tetapi karena orang banyak mengatakan lu salah, maka akhirnya mengatakan itu salah. Yang tadinya salah, karena semua orang mengatakan benar, itu benar. Nah itu namanya post-truth, hoax. Karena mereka tidak melihat lagi realitas. Yang mereka lihat seberapa banyak what we call viewer, follower. Kalau lu followernya 2 juta, lu benar. Lu benar. Kira-kira begitu bro. Cukup jelas. Jelas sekali, betul ya. Maksudnya dengan apa yang terjadi sebenarnya di Amerika gitu ya. Itu udah dari tahun 2019 gitu ya, dengan adanya Pride Movement ya kan, orang-orang LGBT bersama, ada BLM, Black Lives Matter gitu ya, tentang bagaimana orang-orang yang ras tertentu gitu ya bersama-sama mereka kayak demo
untuk mementingkan diri mereka sendiri gitu ya. Iya. Nothing else matter, nggak ada yang lain yang dapat dipedulikan, hanya mereka sendiri gitu loh. Dan gimana sih maksudnya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan, ya gitu kan, melihat seperti ini tren-tren individualistik, tren-tren yang mementingkan diri sendiri, gimana cara untuk responnya? Oke, good question. Tapi saya tambahin sedikit, ya. Berbahayanya postmodern itu karena berbicara soal experience. Ya, jadi lu punya experience, that is the truth. Itulah kebenaran itu. Ya, karena itu pernah ada satu tokoh postmodern, ya, seorang pemain musik, gitaris, namanya Jimi Hendrix. Nah, Jimi Hendrix sudah tidak ada mungkin. I don't know juga. Seperti kita. Nah, dia itu mensosialisasikan postmodern dengan sebuah penampilannya dan di sebuah tulisan experience. Oh, oke. Artinya pengalaman. Jadi pengalaman seseorang itu sangat mempengaruhi orang itu. Di dunia pendidikan sama. Sebagai guru, sebagai dosen, tidak bisa lagi memberikan sebuah arahan. Dosen atau pembimbing itu adalah fasilitator. Kalau gue ngajar lu orang, ya, aku cuman fasilitator. Menurut lu bagaimana? Oh, menurut gue begini, Pak. That's right, jalankan. Menurut lu gimana? Menurut gue begini, Pak. Oke, that's right, jalankan. Nah, apakah ini menjadi sesuatu yang membahayakan? Sangat membahayakan. Akhirnya apa? Alkitab relatif, bro. Wow. Menurut lu benar, menurut gua kan beda. Kebenaran banyak. Lo mujizat, oh itu mitos. Wow. Itu mitos. Yesus Kristus betul ada tokoh, but he is not God. Hanya terjadi kepada Yesus Kristus saja. Wow, oke. Air tawar menjadi anggur, itu mitos, bro. Kalau lu ingin tahu kebenaran Alkitab yang benar, lu ilangin tuh mujizat-mujizat. Segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal lu, baru itu benar. Di luar akal, itu mitos. Sebuah serba relatif. Gereja itu budaya bagi orang Kristen. Bagi orang lain ada lagi budaya yang kita harus menghormati kebenarannya. I'm talking about the truth. Saya sedang bicara tentang kebenaran yang benar. Jadi dengan kata lain, digitalisasi dan lain sebagainya. Be careful. Semua orang bisa boleh berbicara. Betul. Karena konsep semua orang bicara, si A bicara punya kebenaran, pasti punya followernya dong. Ya. Jadi ada seseorang yang sedang berbicara sesuatu, followernya banyak, belum tentu kebenaran berdasarkan Alkitab ini. Betul. Ya, nah menyangkut tadi pembicaraan, bagaimana kita menanggapi Alkitab antara Bible as a book, sebagai buku, atau Bible as elektronik. Beda. Kalau boleh Anda kemana-mana bawa Alkitab dalam elektronik, tapi dalam personal devotion atau renungan pribadi bersama dengan Tuhan, you use the book of the Bible. Gunakan Alkitab ini. Kenapa? Ketika Anda membaca Alkitab, ini ada sentuhan tangan. Dan itu akan mempengaruhi pikiranmu untuk memahami, mengerti Alkitab. Dengan kata lain, maka kamu dan saya akan menyimpan firman Tuhan dalam hatimu. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Betul? Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Amin. Amin. Tapi lewat postmodern ini, lu orang, ayatnya apa? Tinggal buka tab aja. Lalu tinggal klik set. Betul. Apa disimpan dalam hati? Nggak ada. Betul nggak? Itu danger nggak? Dangerous. Lama-kelamaan, Anda sudah tidak perlu lagi menyimpan Alkitab ini in your heart, in your mind. No need. Semua ada di tab.
Lalu lama kelamaan kekristenan jadi budaya, bukan lagi kebenaran. Ya. Begitu bro. Betul ya. Cuman maksudnya ini saya yang sering saya lihat gitu ya. Maksudnya mohon maaf tidak maksud menyinggung, tapi ini kebenaran ya kan. Ya. Bahwa ketika kita bawa tab gitu ya, kita bawa HP kayaknya ke gereja, terkadang kita melihat hal-hal yang lain daripada Alkitab itu sendiri gitu ya. Saya juga itu berbicara dari pengalaman, jadi saya mohon maaf. Terkadang ya gitu, jadi nggak fokus gitu terkadang dengan apa yang, karena kan ini semua serba bisa, Alkitab bisa, ini bisa dan lain sebagainya. Tapi tujuan utamanya bukan Alkitab, karena kalau Alkitab kan benar-benar fisik ya, karena dia nggak bisa buka Facebook di Alkitab ya kan, nggak bisa buka Instagram. Tapi di situ kita bisa belajar untuk lebih fokus pada Tuhan. Betul ya Pak? Yes. B lagi Pak lagi. Gak apa-apa. Nah, mungkin menyangkut hal yang lain juga. Sebenarnya kan sebenarnya tadi kan bahas tentang Alkitab. Nah, bagaimana dengan movement gitu, dengan yang itu, bagaimana kita harus merespon dengan hal seperti itu ya? Nah justru ini begini maksudnya, aku bicara dulu dampak ya. Karena ini kan berdasarkan data riset. Dari seseorang, datanya kebetulan ada di saya, bukan saya. Tapi saya terlibat dalam riset itu. Karena saya pembimbingnya. Ada seorang mahasiswa S2, dia meriset 405 responden. Ya, tentang postmodern ini. Apa dampaknya? Ternyata dampaknya hampir 90%, 405 responden mengatakan bahwa aku tidak suka pembahasan Alkitab yang jelimet. Aku pinginnya satu ayat, aplikasinya apa? Jadi dengan kata lain, anak muda dan semua orang yang ikut postmodern ini tidak suka dengan proses. Yang sukanya risalnya. Sudahlah, intinya apa sih? Lu maunya apa? Begini, oke, that's all. Padahal kalau kita kembali kepada kebenaran yang mutlak Alkitab ini, kan Anda tidak bisa baca satu ayat dan diklaim ayatiah ini menjadi sebuah kebenaran. Anda harus lihat kan sambungan ayat ini dengan mana dan lain sebagainya. Supaya iman itu bertumbuh karena pendengaran Alkitab kan? Iya. Betul nggak? Betul. Kan nggak mungkin Anda bertumbuh iman tuh karena pendengaran kesaksian atau omongan. No. Seperti pembicaraan kita, sadar tidak sadar semua based on the Bible. Tapi kita bawakan dengan sebuah bentuk percakapan, diskusi dan lain sebagainya. Artinya dampaknya kalau salah satu terhadap kebenaran Alkitab, maka akan cenderung menurunkan tentang keimanan anak Tuhan. Ya. Tidak ada lagi iman. Yang ada adalah sebuah kehidupan yang realitas saja. Kalau memang trennya begitu, trennya kepada persoalan LGBT, ya sudah, kita harus ikut. Itu budaya kok. Nah seperti itu, ya. Termasuk masalah pekerjaan dan lain sebagainya pun, ya akhirnya mereka tidak lagi berpikir tentang loyalty, kesetiaan, lalu tanggung jawab. Yang penting hari ini gue kerja di tempat lu, gue senang. Besok lusa ada sesuatu yang lebih prospek, sorry, tinggalkan. Nah nanti ini sangat kerepotan. Artinya hanya perusahaan yang besar yang bisa menampung banyak hal. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Semuanya akan berbenturan dan ya kita lihat akan sulit nanti. Ya, begitu. Jadi era postmodern ini membuat generasi itu menjadi generasi yang instan ya Be ya. Yang nggak mau berproses gitu ketika dikasih misalnya kerikil nih satu tahap gitu kan, kayak aku nggak mau nih, aku mau lewat aja, aku mau cari jalan yang lain gitu. Nggak mau menerobos setiap masalah. Ketika dikasih masalah langsung mundur Ya, gitu. Benar. Dan sedangkan ketika kita belajar gitu ya untuk membaca Alkitab fisik gitu, kita diajarkan untuk fokus gitu. Nggak hanya fokus ya, ketika aku ngerasain sendiri perbedaan ketika baca Alkitab di elektronik nih di HP dengan Alkitab fisik. Yang beda tuh ketika kita di HP tuh
ketika kita baca Mazmur misalnya ayat 10, misalnya pasal 10, ya udah fokus di pasal 10. Tapi ketika kita fisik kan ayat 10, ayat 11. Ya. Nah, kita bisa baca nih ke 11-nya. Oh, jadi penasaran nih. Ya. Baca lagi. Oh, jadi penasaran nih. Akhirnya jadi kejadian sampai Wahyu pun bisa dibaca gitu. Mengajarkan kita untuk satu langkah berproses dengan setia gitu. Dan itu membentuk karakter anak-anak Tuhan menjadi karakter yang kuat mental gitu ya. Mau diproses, gak jadi anak-anak yang gampangan gitu ya. Berarti sangat-sangat berpengaruh era postmodern ini untuk di anak-anak Tuhan gitu ya. Apalagi sekarang yang menyukai digitalisasi. Nah, bagaimana sih Be untuk anak-anak Tuhan supaya bisa menyikapi digitalisasi ini tuh dengan benar gitu. Yang menyampaikan firman mungkin karena followersnya banyak, ya udah aku share firman apa aja gitu. Tapi tidak menghidupinya. Nah, bagaimana sih Be gitu supaya kita tuh kan di era modern ini digitalisasi yang begitu luas gitu ya sebarannya, supaya kita tuh benar-benar punya hati untuk menjangkau gitu. Kita mau menceritakan kebenaran yang sesuai truth of truth gitu ya, kebenaran yang benar gitu menurut firman gitu, bukan menurut logisnya mereka, bukan karena keakuan gitu. Nah, bagaimana sih Be untuk menyikapi ini anak Tuhan supaya punya dampak gitu di era postmodern ini biar nggak kebawa sama alurnya gitu. Oke, secara sederhana simpelnya adalah mau tidak mau, siap tidak siap, gereja, keluarga Kristen, keluarga Alkitabiah harus mendidik, mengajarkan tentang nilai-nilai Alkitabiah, biblical value. Itu jangan sampai hilang dari kita. Balik lagi itu the Bible ya. Iya, biblical value. Biblical value misalnya anak muda, you harus menghormati orang tua. Apapun yang terjadi. Satu kali mungkin Anda jauh di mana, 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, you harus datang kepada orang tua. Say hello, hug, ya, makan bersama. Nggak bisa lewat Zoom. Mi, Daddy, how are you? Merry Christmas ya. Sorry, I'm busy. God bless you. Mami sehat, papi sehat. Oke, bagus. Bagaimana si Tommy, dogi kita? Oke, Mi? Oke. Ya, bagus. Bye-bye. God bless you, Mi. Tuhan berkati, Mi. Mi, tolong doain ya. Jarak jauh aja, Mi. Kan Tuhan ada di mana-mana. Biblical value harus ada. Orang tua memberkati anak. Tangannya taruh di jidat anaknya kan. Tuhan berkati engkau, anakku. Nah, itu kan biblical value. Harus seperti itu. Ya. Semua ibadah sekarang online terus. Ya, gembalanya teriak-teriak di gereja. Wah, saudara bertobat. Nggak ada, semua maya. No, kalau memang kita bisa onsite, ya onsite. Nah, itu biblical value. Ada pertemuan toh, ada ketemu, ya, lihat mukanya. Lebih Kan, real. lebih real, betul nggak? Anda bisa melihat nggak muka seseorang di digital begitu, ya, lewat Zoom. Wis, orang ini senyumnya keluar dari hati. Susah, bro. Apalagi yang muncul cuma profile picture ya. Iya, susah. Betul nggak? Contoh yang paling simpel tentang biblical value antara penampilan layar kaca dan realitas adalah bintang film. Coba kita perhatikan movie star, hidupannya mewah. Pernah ada kan movie star yang kalau dia jadi peran utama tuh selalu perannya yang menyentuh hati, yang membuat orang ketawa dan lain sebagainya. Nggak lama kemudian gantung diri. Itu namanya postmodern. Tapi kalau ketemu onsite kan kita bisa tahu, Pak Gembala lagi khotbah, tapi kelihatannya dia lagi lapar nih. Gue bawain makanan. Gitu ya. Pak Gembala lihat jemaat kelihatannya senyum, tapi lagi pergumulan, mungkin berdoa secara khusus. Itu hanya ketemu ketika onsite. Jadi sekali lagi anak-anak muda dan semua juga teman-teman, biblical value, nilai-nilai Alkitab harus ada. This is not what we call, bukan budaya. Ini bukan budaya, but ini adalah the truth. Saya pikir itu saja. Ya, itu. Jadi sedikit merangkum aja berarti ya. Sudah waktunya kita keep it short, keep it light. Dengan adanya postmodern ini, waktu semua jadi individualistik. Dimana balik lagi lah
Kalau misalnya kita baca ke dalam Alkitab, kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Artinya kita harus balik lagi, tidak boleh individualistik lah maksudnya. Iya. Kita balik lagi, kita harus care sama orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tahu gimana kabarnya, kita mau tanya, kita mau peduli, kita mau respon. Itu adalah bentuk iman gitu ya, Iya. bentuk Kasih? aksi kita, aksi kita gitu loh. Dan kalau kita menyingkapi movement juga, kita harus balik lagi back to the Bible. Apa kebenaran Alkitab yang paling benar gitu ya? Karena kalau sekarang bilang kebenaran, wah bisa subjektif gitu ya. Yes. Tapi bilang harus kebenaran yang paling benar di atas segalanya, ya hanya Alkitab gitu That's ya. right. Kita jangan lupa untuk terus back to the Bible. Baca lagi firmannya, jangan sampai debuan Alkitabnya di rumah, ya kan ya. Kalau debuan dikemocengin, kalian coba baca gitu ya, di highlight, di circle. Kalian kalau kata Daud itu di Mazmur tuh dibilang sampai firmannya itu ada di dalam hati, benar-benar ada dan diingat kembali gitu ya. Itu mungkin sedikit untuk merangkum Keep on Fire pada malam hari ini, pada hari ini gitu ya. Kita mungkin bisa tutup dalam doa saja. Oke. Silakan Pak Tony. Ya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungannya buat Engkau Yesusku yang luar biasa. Aku teringat tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaatnya di Kolose. Yesus Kristuslah yang kuberitakan. Amin. Yesus Kristuslah yang kuajarkan. Yesus Kristuslah yang kunasihatkan kepada siapa saja. Amen. Karena di dalam Yesus Kristuslah terletak segala hikmat, harta, dan pengetahuan. Dan Rasul Paulus katakan, jangan kamu ditawan oleh filsafat, pikiran-pikiran yang kosong. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan menguasai kehidupan kami semuanya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih keberanian. Keep on fire. Bangkit ini Tuhan untuk menyampaikan tentang postmodern. Di tengah situasi kondisi generasi digitalisasi. Supaya apapun yang kami lihat dalam tayangan digital. Apapun yang kami dengar dalam tayangan digital. Semuanya dievaluasi oleh Alkitab. Amen. Karena Alkitablah kebenaran yang benar. Dan Dan biarlah nilai-nilai Alkitabiah ada dalam diri kami. Bukan budaya Kristen. Tetapi nilai-nilai Alkitabiah ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesusku. Berkati semua yang mendengar. Buka mata hati dan pikirannya Tuhan. Supaya mereka mengerti Alkitab. Dan mereka mau kembali kepada kebenaran Alkitab. Dalam nama Yesus luar biasa. Kami berdoa dan bersyukur. Kau memberkati baik Mose Andian dan juga Asdel, sehingga lewat Keep on Fire ini ada jiwa-jiwa yang dikuatkan oleh firman Tuhan dan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang luar biasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, see you di next episode. Tetap setia untuk mendengarkan Keep on Fire. Karena yang kita dengarkan ya tentang firman Tuhan ya. Jangan bosan-bosannya untuk mendengarkan apa yang kebenaran yang benar gitu ya. Betul. Supaya setiap kita diperbaharui setiap harinya. See you. Bye-bye. Keep on God bless you fire. all. Keep on fire. Bangkit.